Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahin Hasanawinda, kelas PCDA mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pengertian DNS server. Apa itu DNS? DNS adalah sebuah sistem yang mengakses internet dengan IP dengan Internet Protocol atau IP address. Anda perlu mengartikan IP address adalah IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address. Fungsi DNS server. Dari penjelasan apa itu DNS, namun supaya lebih jelas, berikut kami jabarkan 3 fungsi DNS. 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan berikut ini beberapa kelebihan dari sistem DNS yang diaplikasikan pada jaringan internet. 1. DNS membuat halaman situs baik website atau blog menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. 2. DNS mudah untuk dikonfigurasi oleh admin. DNS alamat hostname menjadi tidak berubah meskipun IP address yang digunakan pada sebuah komputer telah berubah. Kekurangan DNS. Berikut ini merupakan beberapa kekurangan dari pengguna DNS. User menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. 2. DNS tergolong cukup disulitkan implementasikan. 3. Nama DNS sangat terbatas, tidak dapat membuat nama domain. Bagian-bagian DNS. Prinsip dan dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Berikut penjelasan lengkapnya. Root server name domain. Root server domain merupakan bagian tinggi dari hierarki DNS. Top server domain adalah instansi yang berada di bagian depan root server domain. Terdapat 2 jenis TLD umumnya dipakai keduanya, yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain. GTLD biasanya menjelaskan sifat dari pemilik web edu untuk institusi pendidikan dari Grove untuk mengembangkan pemerintahan. Lanjutan bagian-bagian DNS. CLD merupakan retensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Second level domain ialah nama lain untuk itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas atau branding. Dalam kasus URL and Wikipedia yang dimasuk SRD dan Wikipedia. Hosting ini merupakan mengelola sebuah URL. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Berikut ada penjelasan soal cara kerja DNS. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Jika informasinya di muka, server akan berusaha mencari atau merekam informasi yang ternyata cacat. Tahapan ini dimulai ketika mengetikkan URL ke address bar DNS server, kemudian
mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari informasi yang file atau pernah catat sistem atau cache. Iterative query user memasukkan hostname DNS resolver akan mencari cache yang depan memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root yang paling dekat dan relevan. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban yang tepat untuk informasi dicari, akan tetapi server ini bisa menuliskan permintaan informasi yang ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini, root server yang bekerja root server semacam ini dikelola organisasi. Non-resolver query ini merupakan proses pencarian informasi cepat tipe. Ini memaukan pencarian di root server atau name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. DNS resolver merupakan tahapan pertama pencarian informasi ketika memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache. Macam-macam DNS informasi yang diminta user dalam sistem DNS tersebut dengan record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam jenis DNS. Berikut adalah 10 yang pasti dijumpai. 1. record atau DNS address record menyimpan informasi hostname hostname, time to live atau TTL, dan IP v4 address. 2. MX record merekam server SMP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. 3. NS record merujuk subdomain pada name server yang diinginkan. PTL record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reference DNS cukup. 5. AA record penyimpanan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. 6. Name record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. 7. CRT record penyimpanan sertifikat resepsi atau sertifikat amanat. 8. CRV record penyimpanan informasi terkait lokasi komunikasi. 9. Root name server merupakan fitur di mana resolving tersebut dimulai dari server ISP yang kemudian akan diteruskan kepada TLD DNS. 10. SOA record bagian yang dimuncul arah dokumen DNS zone. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.